bagaimana mengelola sebuah proses pembelajaran dan pendidikan yang punya kualitas. Ada penurunan sekian puluh persen dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Harapan kami memang secepatnya bisa kembali. Sebenarnya kami sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan agar kami bisa tatap muka Februari, tapi tampaknya tidak mungkin. Kemungkinan tercepat ini diizinkan mungkin Maret, termasuk dari Pak CT juga tidak mau ambil risiko karena di asrama begitu kena satu akan kena semuanya. Jadi harapan kami Maret itu setidaknya kami kelas 12 supaya dia persiapan untuk UTBK perguruan tinggi ini bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Usdianto M. Hum, Kepala SMA Siti Arsa, Sukoharjo. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Jadi ini sudah, berarti ini sudah tahun ketiga, Pak ya? Jadi ini hampir meluluskan nanti. Ya, hampir mulai. Sekarang siswa berapa, Pak? Jadi setiap tingkat itu kan ada 200, kemudian ada 600, tapi ada beberapa mutasi, sekarang tinggal 580. Iya, luar biasa, satu kelas 200. Berarti setiap tingkat itu, setiap kelas itu berapa, paralelnya berapa, Pak? Ada 8 paralel, Pak. Jadi setiap kelas itu maksimal 25, sehingga kami berharap kelas kecil begitu. Iya. Dan hebatnya itu IPA semua, Pak ya? Ya, IPA semua, Pak. Kami tidak membuka yang IPS begitu. Ya, makasih. Baik, Pak. Ini kan Sukoharjo bersama 21 kabupaten kota yang lain di Jawa Tengah kan baru saja melaksanakan pilkada. Jadi pimpinan daerahnya akan berganti, walaupun mungkin juga nggak terlalu berganti. Karena yang mengganti Pak Wardoyo Wijaya juga Bu Atik Suryani itu juga istrinya Pak, ya orang dalam semuanya. Nah, saya mau tanya ini, apa hubungan antara SMA Siti Arsa ini dengan Pemkab Sukoharjo? Apa saling saling membantu, Pemkabnya membantu, atau juga SMA ini juga membantu pengembangan Sukoharjo? Moga, Pak. Iya, Pak. Jadi sejak berdiri awal peletakan batu pertama oleh Pak Hairul Tanjung dan Ibunda Anita Ratnasari, itu Pak Wardoyo waktu itu, Bapak Bupati, mempunyai kontribusi yang besar atas pendirian sekolah ini, termasuk proses perizinan dan lain-lain, sehingga Bupati sangat memperhatikan keberadaan SMA Unggulan Siti Arsa Foundation ini. Dan kebetulan untuk Jawa Tengah DIY tempatnya di Sukoharjo. Gitu, Pak. Itu bagaimana dulu memilih Sukoharjo itu, Pak? Yang pertama kan berdiri di Deli Serdang, Pak. Ya. Tahun ketika peristiwa tsunami di Aceh, Pak Hairul Tanjung dengan Ibu mengambil anak-anak korban bencana ini, dibuatkan rumah madani di tanah kelahiran Bapak Hairul Tanjung di Deli Serdang. Kemudian ditampung, disekolahkan di luar. Tapi kemudian beliau berpikir kenapa tidak dibuatkan sekolah sendiri, lalu sekolah itulah
dijadikan menjadi SMA unggulan Siti Arsha yang pertama di Deli Serdang. Nah, kebetulan ibu itu kan dari Solo, Ibu Anita. Jadi beliau, nah ini di Deli Serdang, ini berhasil dengan bagus, rata-rata di atas 95% masuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Nah, ibu minta dibuatkan di tanah kelahiran beliau di Solo. Tapi kemudian dapatlah di Sukoharjo di tempat Pak Wardoyo ini. Ya. Ini kan sekolah yang full beasiswa Pak ya, dan disiapkan jadi boarding school dan full beasiswa. Dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul, jadi semua siswa harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan diprioritaskan untuk anak-anak pintar tetapi yang keluarganya tidak bisa begitu mendukung sekolah gitu Pak ya? Iya, memang misinya adalah memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Jadi misi beliau memang membantu orang-orang yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya, Pak. Iya. Dan ini kan diseleksi dari Jawa Tengah dan DIY. Betul. Tahun ini melebar ke Madiun Raya, Pak. Jadi termasuk Ponorogo, Madiun, Ngawi begitu, Pak. Ya, pertanyaan saya, karena bertempat di Sukoharjo, apakah Sukoharjo ini mendapat kuota khusus gitu? Bukan kuota khusus Pak, jadi kami egaliter begitu. Jadi persaingannya memang persaingan yang sama-sama, tetapi ya wajar kalau Sukoharjo mendapat lebih banyak karena akses anak-anak informasinya dan sebagainya lebih dekat begitu. Jadi persentase Sukoharjo dan Solo Raya dibandingkan daerah lain sampai tahun ketiga ini paling besar. Iya, bisa sampai berapa persen Pak? Ya kalau Sukoharjo dari tahun ke tahun ini bisa 20-an persen, 25%. Padahal kita mempunyai banyak kabupaten, kota termasuk DIY. Iya. Jadi artinya sekolah ini tetap memberi nilai tambah tertentu lah khusus ya kepada warga Kabupaten Sukoharjo. Insya Allah Pak. Jadi kan kalau kita melihat angka partisipasi kasar di Sukoharjo untuk SMA ini masih ada kisaran 75-an gitu ya. Jadi ada 85 untuk partisipasi kasar untuk SMA ini. Kemudian untuk partisipasi realnya itu ada 70-an persen. Nah, kehadiran Siti Arsha ini setidaknya akan dari segi statistik akan bisa meningkatkan angka partisipasi di SMA bagi Kabupaten Sukoharjo. Dan yang kedua juga tenaga kerja, guru-guru karyawan ini memang ya didominasi oleh dari Sukoharjo dan Solo Raya, walaupun sesungguhnya kami terbuka untuk tenaga pendidik dan kependidikan dari seluruh Indonesia. Okay. Ini kan boarding school Pak ya, jadi mereka nginap dan makan di sekolah gitu ya. Jadi nggak ada dampak untuk masyarakat sekitarnya, misalnya menyediakan kuliner atau apa gitu Mas. Sementara memang Pak, kami berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anak ini. Untuk sesedikit mungkin anak-anak jajan. Jadi bahkan kami di dalam ini program ke depan itu ketahanan pangan, sehingga lahan yang ada ini kita manfaatkan untuk membantu institusi mengurangi belanja, efisiensi belanja begitu Pak. Iya. Jadi seperti pesantren gitu Pak ya kira-kira nanti ya. Jadi memang perpaduan antara sekolah modern dengan pesantren, kalau sore malam ngaji, pagi belajar akademik begitu. Jadi antara sains dan religiusitasnya kami harapkan berimbang Pak. Iya. Pak Usdianto, tadi kan dikatakan persaingannya bebas, tapi kan ini tergantung ke sejauh mana informasi itu bisa mereka dapatkan. Bagaimana? Jadi karena keterjangkauan informasi itu akhirnya yang dekat juga yang beroleh informasi lebih cepat, lebih valid dan lebih gampang. Ya, itu proses pendaftarannya sendiri seperti apa Pak? Apakah calon siswa itu yang harus aktif atau dari Siti Arsha ini yang aktif mencari siswa? Ya, kami memang sosialisasi dan promosi Pak. Tahun ini kami membuka sejak
7 Desember, nanti akan kami tutup 8 Februari. Jadi kira-kira 2 bulan lah masa pendaftaran. Kami mengirim brosur dengan berbagai media yang kita miliki, komunikasi dengan anak-anak. Jadi kami memang harus memperkenalkan pada masyarakat, karena di Jawa Tengah ini lebih-lebih banyak sekolah-sekolah besar, sekolah unggul yang sudah besar. Sehingga kami juga harus bisa bersaing memperoleh pangsa pasar yang berbeda, begitu kira-kira. Iya, Pak, ini kan siswanya sudah calon siswanya sudah khusus ya, artinya sudah persyaratannya tertentu. Jadi yang bisa masuk sudah tertentu. Nah, apakah mereka masih menunggu hasil nilai terakhir ujian kelulusan terakhir itu, atau sudah bisa diputuskan misalnya melalui nilai raport yang sekarang dan sebagainya gitu? Kalau untuk kelanjutan studi, termasuk anak-anak yang mau, baik itu siswa baru yang mau mendaftar maupun kita yang mau melanjutkan, bagi siswa baru yang kita gunakan rapor semester 1 sampai dengan rapor semester 5. Tapi bagi kami mengikuti semua proses yang dilakukan oleh pihak LMPT, jadi kita akan mengikuti jalur SNPTN dan jalur SBMPTN. Kalau SNPTN, senam PTN itu kita menggunakan rapor semester 1 sampai semester 5. Nah, alhamdulillah kita baru 1 tahun 3 bulan itu kita sudah terakreditasi A. Wow. Sehingga kita punya hak 40% untuk jalur undangan ini. Nah, itu kalau yang akan meneruskan ke perguruan tinggi ya Pak. Kalau yang akan masuk itu sekarang kan mulai pendaftaran dan nanti Februari sudah ditutup. Itu sudah diputuskan siapa yang diterima gitu atau seperti apa? Jadi setelah rapor itu Pak, rapornya administratif. Ditambah dengan keterangan tidak mampu, karena kami memang mengambil anak-anak tidak mampu berupa surat keterangan dari wilayah setempat maupun KIP, PIP dan sebagainya yang mengindikasikan bahwa memang mereka dari keluarga tidak mampu. Syarat pertama ini kemudian kami pakai untuk dasar menyelenggarakan seleksi tahap pertama bidang akademik begitu. Setelah itu masih ada tahap seleksi TKA dan TPS, psikotesnya. Baru kemudian setelah mereka lolos tahap berikutnya kami survei Pak, survei tingkat kelayaan ketidakmampuan ini. Baru diputuskan nanti wawancara apakah ini diterima atau tidak begitu. Maksud saya apakah nilai ujian akhir kelas 3 SMP ini tidak menentukan atau seperti apa? Oh ya, tidak. Seperti perguruan tinggi dan semua sekolah itu nilai ujian itu bukan menjadi alat untuk melanjutkan studi. Yang digunakan adalah nilai rapor, walaupun namanya nilai 8 SMP 1, 2, 3, 4 dan seterusnya berbeda, tapi itu setidaknya secara normatif anak-anak ini berada di level yang atas begitu. Jadi kami mempunyai standar minimal nilai 7,5. Nah, kurang dari itu memang tereliminasi oleh sistem gitu ya. Nah, baik Pak, sekarang dengan adanya nanti akan pimpinan baru di Sukoharjo ini, apa harapan SMA Siti Arsa ini? Ya Pak, saya sangat berharap sebagai masyarakat Sukoharjo sekaligus sebagai pelaku pendidikan. Yang pertama, kami mengikuti proses pilkada ini sejak dari masa pengenalan sampai kampanye dan sebagainya. Kami melihat Bu Eti dan Pak Agus ini memang memahami benar apa kondisi Sukoharjo dan harus bagaimana. Kita tidak sanksi bahwa Bu Eti sudah mendampingi Pak Wardoyo 2 periode, pasti saya kebutuhan ibu-ibu berguten di dapur ini beliau pasti sudah tahu persis. Sehingga arah pembangunan untuk ibu-ibu pasti beliau sudah merancang dengan baik. Dan apalagi Pak Agus ini beliau meniti karir di birokrasi mulai dari bawah sampai menjadi sekda selama 9 tahun, itu pasti beliau memahami dari mikro sampai makronya. Ini harapan kami bahwa Sukoharjo ini memang sudah bagus Pak di level provinsi, tetapi kita fakta di lapangan memang kadang-kadang angka statistik ini dengan fakta ini ada bias begitu ya. Itu yang kami harapkan. Nah, saya juga paham bahwa
konsentrasi semua pimpinan baik tingkat daerah maupun pusat itu adalah tentang angka kemiskinan. Ya. Angka kemiskinan yang tentu jangka yang ingin dijangkau adalah jangka pendek karena makan itu tidak bisa disemayani besok pagi, perut itu harus makan begitu. Saya paham itu program itu, tapi yang harus mohon untuk dipahami semua pimpinan dari level bawah sampai atas bahwa investasi pendidikan ini sangat penting gitu. Maka Pak Sete mengambilnya pendidikan. Ya. Kenapa? Karena untuk memutus mata rantai kemiskinan ini hanya pendidikan yang bisa. Ya. Kalau kita sasaran untuk mengurangi kemiskinan ini hanya pada level orang tuanya, ini tidak kena. Jadi ada anekdot kalau kita menurunkan angka kemiskinan, begitu ya Pak. Itu memang benar. Jadi bapaknya miskin, anaknya miskin, cuman miskin. Nah, caranya bagaimana? Anaknya harus berpendidikan. Oleh karena itu, sebagai insan pendidikan, kami berharap sektor pendidikan ini mendapatkan perhatian yang besar dari pimpinan daerah maupun pimpinan pusat, sehingga kualitas pendidikan ini benar-benar tercapai. Kami melihat program Pak Wardoyo sudah cukup bagus bahwa ada 5 misi pendidikan. Yang pertama untuk memperkuat pelaku pendidikan, artinya orang yang ada di dalam konteks pendidikan harus SDM yang baik dari segi profesionalitas maupun dari segi pemahaman birokrasinya gitu. Tapi juga tidak cukup itu, harus tahu bagaimana menerobos begitu ya. Kalau ada birokrasi, ini kelebihan dan kelemahan swasta Pak. Swasta ini birokrasi agak tidak terlalu ketat dibandingkan negeri. Maka seorang pimpinan swasta punya moto melompat tapi selamat, birokrasi tapi tidak melanggar begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk program akses yang luas ini kami membantu setidaknya kehadiran CT Arsa ini menjadi salah satu dari 28 SMA yang ada di Sukoharjo ini. Kemudian kualitas pendidikan inilah yang sejalan dengan program kami, pendidikan kami benar-benar diharapkan memang berkualitas dari berbagai aspek, baik manajemennya, SDM-nya, lingkungannya, sarprasnya maupun proses dan hasil pendidikannya. Dan yang keempat dari Pak Bupati, Pak Wardoyo dulu ada pelestarian budaya, dan ini menjadi ikon kami bahwa di CT Arsa ini karena di Jawa Tengah ada satu hari bahasa Jawa. Orang berbahasa Jawa, mengembangkan budaya Jawa. Sehingga kita benar-benar budaya Jawa ini menjadi bagian dari hidup kita. Tapi jangan lupa bahwa yang disebut budaya itu bukan semua hanya seni, tapi budaya hidup. Disiplin, teratur, tertib, sopan, dan seterusnya. Yang terakhir untuk tata kelola ini. Nah, ini kami berharap tata kelola dari kabupaten ini memberikan akses dan kemudahan bagi sekolah-sekolah, lebih-lebih sekolah swasta untuk bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu Pak, harapan kami dari CT Arsa khususnya dan insan pendidikan pada umumnya. Pak, CT Arsa ini kan untuk fasilitas pendidikannya sendiri kan tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten. Tapi kan mungkin fasilitas lingkungannya, jalan dan sebagainya itu masih nggak Pak? Masih diperlukan apa enggak seperti itu? Betul Pak, kami sangat memerlukan Pak. Kebetulan kita juga mendapatkan dana BOS dari pusat, swasta sama dengan negeri, dan ini kami kelola dengan efisien sekali sehingga tepat sasaran. Termasuk sekarang ini anak-anak belajar jarak jauh itu kan perlu pulsa. Nah, pulsa itu dari dana BOS. Dan kami juga konon tahun ini akan mendapatkan dana BOSDA dari provinsi. Nah, kalau kabupaten memang secara struktural SMA itu kewenangan provinsi, Pak. Betul. Sehingga RAP di kabupaten ini mungkin secara langsung tidak ada yang diarahkan ke SMA. Tapi setidaknya yang kami harapkan adalah pertama adalah koneksitas dan hubungan komunikasi antara kami dengan pimpinan daerah dan semua level, termasuk dinas pendidikan ini lebih dekat dan lebih nyaman sehingga kami bisa berkontribusi dan kami juga mendapatkan sesuatu. Misalnya Pak, di dalam berbagai event lomba gitu ya, CT Arsa walaupun baru
sudah menorehkan begitu banyak prestasi di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, itu juga menjadi catatan bahwa ini bagian dari prestasi pendidikan. Yang kedua memang tetap saja kami yang terpenting memerlukan kemudahan birokrasi, akses termasuk perizinan, misalnya infrastruktur saluran yang kebetulan ada di depan kami, jalan raya yang begitu padat pas di depan kami. Nah ini bagian-bagian yang kami mohonkan untuk bisa mendapat perhatian, bukan hanya kami tapi seluruh insan pendidikan di Sukoharjo ini. Ya. Di sisi lain karena memang didesain dengan kualitas yang cukup tinggi gitu ya Pak, pendidikan di Sitiarsa, prestasi-prestasi sosial budayanya juga cukup berhasil, dan itu sekaligus membawa nama daerah gitu Pak, membawa nama Sukoharjo Pak. Insya Allah begitu Pak. Jadi kemarin ketika sebenarnya ada program-program besar yang ingin kami luncurkan bersama-sama anak-anak di kabupaten, tapi dengan pandemi ini semuanya lalu set bubar semuanya begitu Pak. Semua kegiatan termasuk lomba TUB, PBB, kami sudah juara 1 kabupaten, mau maju provinsi, tapi ternyata provinsi dibatalkan begitu Pak. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas begini kami berharap kabupaten memberikan seluas-luasnya pada kami yang SMA dan SMK, walaupun secara struktural kami di bawah provinsi, tapi toh kami kan anak Bu Bupati dan anak Pak Agus gitu. Ya. Baik Pak, terakhir situasi pandemi ini seperti apa dan kapan kira-kira pendidikan akan normal kembali? Ya Pak, jadi kalau saya melihat sesungguhnya memang berat Pak, baik dari sisi anak-anak maupun kami dari bapak-bapak yang ada di sekolah. Bagaimana mengelola sebuah proses pembelajaran dan pendidikan yang punya kualitas. Ada penurunan sekian puluh persen dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Harapan kami memang secepatnya bisa kembali. Sebenarnya kami sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan agar kami bisa tatap muka Februari, tapi tampaknya tidak mungkin. Kemungkinan tercepat ini diizinkan mungkin Maret, termasuk dari Pak CT juga tidak mau ambil risiko karena di asrama begitu kena satu akan kena semuanya. Ya. Jadi harapan kami Maret itu setidaknya kami kelas 12 supaya dia persiapan untuk UTBK perguruan tinggi ini bisa sukses. Tapi secara umum saya masih pesimis untuk melihat kondisi ini di Solo Raya terutama ini malah masih merah menyala begitu. Hanya doa dan kedisiplinan kita Pak, dengan masyarakat dan seterusnya. Betul Pak Usdianto, memang ini tidak tergantung pada sektoral kelompok per kelompok, orang per orang, tapi ini memang keseluruhan. Jadi kita nggak bisa menentukan nasib kita sendiri. Nah. Ya, betul. Jadi juga kita tidak bisa mengandalkan pemerintah Pak. Jadi kalau pemerintah membuat regulasi tapi rakyatnya ndablek melanggar ya sama saja. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Andes Usdianto M.Hum, Kepala SMA Sitiarsa Sukoharjo, yang telah menyampaikan bagaimana perkembangan sekolah ini. Mudah-mudahan semua programnya lancar, targetnya tercapai, sukses juga untuk nama besar di mana sekolah ini berada untuk Kabupaten Sukoharjo. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.